Di sini kita akan bahas soal prediksi untuk persiapan OSN Fisika tahun 2025 ya, itu adalah tingkat kabupaten. Pertama, sebuah proyektil ditembakkan sedemikian rupa sehingga horizontal jangkauannya sama dengan 3 kali tinggi maksimum. Berapa sudut proyeksinya? Nah, di video sebelumnya kita sudah menurunkan ya bagaimana rumus untuk mencari ketinggian maksimum dan juga jangkauan terjauh ya pada sumbu horizontal. Di mana untuk mencari ketinggian maksimum ya Hmax misalkan itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G. Itu adalah untuk mencari ketinggian maksimum. Berikutnya untuk mencari jangkauan terjauh teman-teman, itu kita bisa gunakan hubungan bahwa R maksimum itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G. Karena diberikan informasi bahwa horizontal jangkauannya itu sama dengan 3 kali tinggi maksimum, maka kita bisa dapatkan sini R max itu sama dengan 3 kali H max gitu ya. Sehingga kita tinggal substitusikan nilainya di mana R max itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta dibagi dengan G itu sama dengan 3 kali dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta dibagi dengan 2G ya. Di sini kita bisa eliminasi nilai dari G ya teman-teman. Dimana di sini kita bisa eliminasi G, berikutnya juga V0 kuadrat ya. Dan kita tahu bahwa intensitas trigonometri dari sin 2 theta itu sama dengan 2 sin theta cos theta itu sama dengan 3 sin kuadrat theta. Ini jadi tinggal sin theta gitu ya. Dan ini habis. Maka kita dapatkan 2 cos theta sama dengan 3 sin theta. Di sini kita akan mencari nilai dari theta ya. Di sini kita bisa bagi kedua ruas itu dengan sin. Ini dibagi dengan sin theta, terus ini dibagi dengan sin theta. Maka kita bisa dapatkan di sini ya, nilainya adalah cot 2 cot theta itu sama dengan 3 gitu ya. Atau cot theta itu sama dengan 3/2. Maka theta itu sama dengan cot min 1 dari 3/2 ya. Nah, bentuk lain sebenarnya teman-teman bisa gunakan untuk sin atau tangen ya. Dan ini adalah dalam bentuk kotangen gitu. Nanti nilainya hampir sama seperti itu. Itu untuk soal pertama. Teman-teman, ketika terjadi percikan logam cair, satu tetesan terpercik ke arah timur dengan kecepatan awal VI dengan sudut theta I terhadap bidang horizontal. Terdapat tetesan lain yang terpercik ke arah barat dengan kecepatan dan sudut yang sama seperti pada gambar. Kira gambar seperti ini ya. Besar jarak antara kedua percikan saat menyentuh tanah dalam waktu T adalah. Di sini kan kita tahu bahwa percikan itu kan berada pada sumbu X gitu ya. Dan ini kan kita bisa perbesar kira-kira nanti percikan pertama itu seperti ini gitu ya. Terus nanti ini ada jangkauannya. Terus di sini kita bisa dapatkan bentuknya kira-kira percikan seperti ini. Kita tahu bahwa pada gerak parabola di sumbu X itu berlaku GLB atau gerak lurus beraturan. Sehingga di sini kita bisa dapatkan misalkan ini X untuk bagian 1, terus ini X untuk bagian 2 gitu ya. Maka untuk total ya, di sini kan jarak antar kedua percikan saat menyentuh. Artinya kita bisa cari X1 ditambah dengan X2 ya. X aksen itu sama dengan X1 ditambah dengan X2. Nah, X1 itu kan kita tahu adalah V1X kali dengan T ditambah dengan V2X dikali dengan T. Karena tetanya itu sama ya, di mana theta I, dan kita tahu bahwa proyeksi untuk Px itu adalah P cos theta, maka kita bisa dapatkan di sini V1 cos theta 1 gitu ya. Itu cos theta I kali dengan T ditambah dengan, dalam hal ini adalah PI juga ya, kecepatannya juga sama ya. PI cos theta I dikali dengan T. Sehingga karena sudutnya sama dan juga kecepatannya sama, maka kita bisa dapatkan nilainya itu adalah 2 PI cos theta I dikali dengan T. Ini adalah jarak dari kedua buah percikan ya. Tinggal nanti berapa sudutnya, substitusikan ke dalam, kita akan peroleh berapa jarak yang sebenarnya. Ini adalah jarak dalam posisi waktu. Ya, sebuah bola dilemparkan dari titik O dan 4 detik kemudian bola tersebut sampai ke atap gedung titik P dengan ketinggian H sama dengan 20 meter terhadap titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, gambar seperti ini ya.
Bola tersebut mendarat dengan membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat ya terhadap bidang horizontal. Berapakah jarak D antara titik O dengan gedung? Nah, sekarang kita pengen cari berapa jarak D dari titik gedung gitu ya, kira-kira di sini gitu ya. Nah, pertama kita tahu bahwa untuk mencari ketinggian dari H ya, pertama H kita bisa tuliskan itu adalah 20 meter. Terus kita bisa menganalisis ya pada gerakan pada sumbu Y, di mana di sini kita bisa dapatkan Y sama kurang Y0 itu sama dengan V0Y gitu ya, dikali dengan T dikurang dengan setengah GT kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan berapa V0Y, misalkan di sini ada V0 gitu ya. Ini nanti ada V0X, terus di sumbu Y ada V0Y, besarnya adalah V0 sin theta gitu ya. Kita tahu bahwa Y0-nya itu kita anggap sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan di sini Y itu adalah H gitu ya. Maka H dikurang 0 sama dengan V0 sin theta dikali dengan T kurang dengan setengah GT kuadrat ya. Ini ada kuadratnya. Maka persamaan kita sekarang itu seperti ini ya. Tinggal kita substitusikan nih. Waktunya 4, terus sudutnya dalam hal ini adalah 60 derajat. Berikutnya kita bisa dapatkan nanti berapa nilai dari penol sin theta gitu ya. Maka H-nya juga diberikan adalah 20 sama dengan 20 itu sama dengan V0 sin theta dikali dengan 4 gitu ya. Dikurang dengan setengah kali 10 itu 5 kali 4 kuadrat ya. Maka di sini kita bisa dapatkan 20 ditambah dengan 16 dikali dengan 5 itu besarnya adalah 80 ya. Maka 20 tambah 80 sama dengan 4 V0 sin theta. Atau sin 100 itu sama dengan 4 V0 sin theta. Sama-sama dibagi 4 ini 1, ini jadinya 25. Maka kita bisa dapatkan di sini V0 sin theta nilainya itu adalah 25 gitu ya. Itu persamaan pertama kita gitu ya. Berikutnya kita bisa cari komponen sumbu Y ya tuh ya. Ketika dia selang waktu 4 detik gitu ya. VY teman-teman itu sama dengan V0Y dikurang dengan GT ya. Dan di sini kita bisa dapatkan V0Y-nya itu adalah V0 sin theta, besarnya adalah 25 dikurang dengan G kali T gitu ya, 10 dikali dengan 4. Maka kita bisa dapatkan 25 dikurang dengan 40 dan itu sama dengan min 15 meter per second. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini berapa nilai dari V-nya gitu ya. Kan VY adalah min 15. Kita tahu bahwa VY itu kan sama dengan V sin 60 gitu ya. Maka min 15 sama dengan kita bisa dapatkan di sini PY-nya V ya sin 60 itu adalah setengah akar 3. Setengah akar 3, maka V itu sama dengan min 30 bagi akar 3 ya. Atau di sini kita bisa dapatkan itu nilainya adalah sama-sama dikali dengan akar 3 dikali akar 3. Ini adalah min 30 akar 3 dibagi 3 ya. Karena akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Ini sama dibagi 3 itu sama dengan 10 akar 3. Maka kita bisa dapatkan itu adalah min 10 akar 3 gitu ya. Nah, berikutnya kita bisa cari ya berapa jarak horizontal ya. Di mana jarak horizontal dalam kasus ini yaitu D itu sama dengan X dan itu sama dengan Vx dikali T ya. V sudah kita dapatkan itu adalah 10 akar 3, maka tinggal kita substitusikan di sini V cos 60 dikali T, maka bisa kita dapatkan di sini V-nya adalah 10 akar 3, terus dikali dengan cos 60 adalah setengah, dikali dengan 4 ya. Ini bisa kita dapatkan 2, maka kita dapatkan ini itu adalah 20 akar 3 ya. 20 akar 3. Nah, 20 akar 3 itu kira-kira adalah 34 meter ya. Tapi bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini gitu ya. Negatif dia menandakan kalau dia bergerak di arah sumbu kiri gitu ya. Nah, itu jawaban untuk soal nomor berikut ini. Sebuah pesawat pengebom terbang dalam arah horizontal dengan kelajuan konstan 60 meter per second. Pada ketinggian H sama dengan 128 meter, ketika tepat di titik O, sebuah bom dilepaskan dan mengenai truk T yang sedang bergerak di sebuah jalan mendatar dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan, truk berada di sebuah jalan dengan mendatar
dengan kecepatan konstan. Pada saat bom dilepaskan, truk berada pada jarak x0 sama dengan 100 meter dari O. Jika tinggi truk tersebut adalah 3 meter, maka laju truk atau VT adalah berapa meter per second. Nah, kita bisa dapatkan ya waktu bom menuju titik B itu menggunakan hubungan GLBB atau gerak jatuh bebas ya. Misalkan di sini kita bisa dapatkan bahwa H itu sama dengan setengah GT kuadrat. Maka untuk mencari waktu tempuh bom, kita bisa dapatkan itu adalah T kuadrat sama dengan 2H per G. Atau kalau kita mencari T itu kita akarkan, maka T sama dengan akar 2H per G. Nah, itu adalah waktu yang dibutuhkan gitu ya. Sementara untuk jarak horizontal gitu ya, dalam hal ini adalah X. Ya, kita bisa dapatkan di sini bahwa X itu sama dengan Vx dikali dengan T bom gitu ya. Dalam hal ini adalah ini, maka kita bisa dapatkan Px-nya itu diberitahu bahwa 60 meter per second, maka 60 dikali dengan waktu bomnya itu adalah akar 2H ya. Dalam hal ini H-nya adalah 128 ya. 2 kali 128 dibagi dengan G, dalam hal ini adalah 10. Maka kita bisa dapatkan di sini ya 60. Kalau teman-teman bisa akarkan ini ya, kali 2 kali 128 dibagi dengan 10, itu akan teman-teman dapatkan itu adalah akar 26 ya. Dan nilainya itu adalah 60 dikali dengan 5,1 ya. Lebih kurang seperti itu. Dan kita bisa dapatkan bahwa jangkauan pada sumbu X itu adalah 60 dikali 5,1 dan itu sama dengan 306 meter. Nah, itu adalah jarak horizontal yang ditempuh oleh bom ya. Berikutnya kita bisa hitung ya waktu yang dibutuhkan truk untuk bergerak dari titik A ke B ya. Dari titik A ke titik B kita bisa hitung waktunya. Di sini kita bisa dapatkan bahwa T truk ya itu sama dengan T bom ya. Dan itu sama dengan 5,1 ya, lebih kurang. Dan karena truk bergerak dengan kecepatan tetap, maka kelajuannya kita bisa dapatkan di sini P truk itu sama dengan S truk gitu ya, jaraknya dibagi dengan waktu truk gitu ya. Jaraknya hal ini adalah 306 dikurang dengan 100 ya, maka kita dapatkan 306 dikurang dengan 100 dibagi dengan waktu truknya. Dalam hal ini adalah 5,1 ya. Maka kita bisa dapatkan 5,1, 306 kurang 100 itu adalah 206, dibagi dengan 5,1, itu lebih kurang nilainya adalah 40 ya, meter per second. Itu adalah kecepatan atau laju truk ya, dalam hal ini adalah 40 meter per second.